Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita kembali review bolt cutter. Nah, ini kembali dari RDR juga nih guys. Yang ini berukuran 9 inch ya guys ya. Ini sebenarnya saya penasaran sih sebenarnya. Kemarin udah review yang 8 inch dan ini yang 9 inch. Ya untuk yang 9 inch sudah tentu ya guys ya, secara leverage atau ungkitannya itu lebih baik ya dibandingkan 8 inch. Ya, akan tetapi di sini secara model pun agak sedikit berbeda ya guys ya. Di sini ada salur modelnya dia, jadi agak terlihat lebih gagah ya guys ya. Ya, untuk spesifikasinya ya guys, ini sama sepertinya dengan yang 8 inch. Ini hanya bedanya di tipenya RT 819, yang mana 18 ya, dan panjangnya 9 inch, terus 225, yang kemarin itu 200 mili. Ya, seperti ini ya tampilannya dari RDR. Dan ini ya, ini keterangannya New Lever Principal Design. Nah, ini seperti prinsipnya high leverage ya guys ya. Standar sih sebenarnya, sama seperti yang 8 inch, hanya beda di ukuran dan juga desain bodinya ini ya. Ini kalau kita compare ya, satunya yang 8 inch ya, yang ini ya seperti ini. Nah, ini 8 inch, bedanya seperti ini ya. Ini nah ini secara tampilan ya, ini preferensi ya. Preferensi kalau tampilan, ini ada yang suka tanpa salur. Nah, ini ya seperti ini ya, ada desainnya, modelnya beda ya. Ini udah dibuka. Kayak saya memang nggak terlalu suka springnya ya, jadi memang saya buka aja biar nggak ribet. Nah, ini kita lihat dari speknya sama ya sepertinya. Di sini hanya tertulis CRV ya. Kalau di yang 8 inch-nya tidak tertulis apa-apa ya. Ya, ini lebih minimalis. Kalau yang ini ada tulisannya CRV di emboss seperti ini. Balik ya. Nah, CRV, dan ini ukurannya 9 inch. Ini ada tipenya RT B19 RDR. Ini ya, seperti ini ya. Ini memang kesannya agak sedikit acak-acakan ya. Ini sebenarnya bukan acak-acakan karena dia dibuat dari one drop forged ya, steel ya. Jadi satu batang baja itu dijadiin di forged menjadi satu bagian ya, one piece. Kayak anime One Piece. Dan di sini masih ada springnya ya guys ya. Spring dan handle-nya pun dilapisi dengan PVC vinyl. Dan di sini ada stainless steel lock ya. Ini buat mengunci. Nah, kalau ini kan bisa membuka ya, langsung membuka. Ya, sekali lagi ini preferensi ya guys ya. Kalau saya nggak terlalu suka dengan springnya. Dan ini desain high leverage-nya bisa terlihat ya guys ya. Di sini ada coakan. Ini coakan ini seperti yang kemarin kita bahas bersama ya guys ya. Ini coakan ini berfungsi untuk membuka lebih lebar sebenarnya. Jadi lebih lebar dia bukaannya dibandingkan dengan bolt cutter standar ya guys ya. Lalu di sini ada coakan lagi nih guys. Lu dicowak lagi sama dia biar dia lebih masuk materialnya ke dalam. Jadi materialnya tuh digigitnya tuh di dalam ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang standar kita ambil yang standar. Nah, ini kalau yang standar ini sebenarnya di dalam tuh dia masih ada space ya. Jadi dia masuknya hanya ya berapa mili aja sih ya sebenarnya. Kalau ini dicowak pun dia akan ke dalam juga. Dan juga dari bukaannya guys ya, di bukaannya ini mekanisme yang berbeda ya. Di sini ada dua fulcrum, 1 2, dia udah nggak bisa ngebuka lagi ya. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, bukaan ini jauh lebih besar ya guys ya, desain high leverage-nya dia. Jadi untuk material yang lebih tebal itu masih bisa dipotong. Kalau ini material yang lebih tebal udah di ujung ya, jadi tenaganya lebih berat. Ya, kita langsung coba aja guys ya. Ini springnya masih
seperti ini. Agak keras. Nah, ini kita coba dari kawat-kawat dulu ya. Memang ini kalau yang berukuran kecil ini memang harusnya ya idealnya disebut dengan wire cutter ya guys ya, bukan bolt cutter. Bolt cutter itu ya bolt baut, ukurannya besar ya. Kalau seperti ini kan wire namanya. Nah seperti ini guys ya. Nah ini mantap sekali nih ya. Untuk baja berukuran 1,5 atau 2 nih, saya lupa. Ini benar-benar enteng karena memang leverage-nya tuh lebih baik ya dibandingkan yang 8 inch. Ya, segini ya bedanya. Kalau kita megang pun seperti ini ya. Kalau ini kan agak lebih panjang ke belakang ya guys. Jadi secara tenaga pun lebih baik. Oke guys, kita lanjut. Video ini saya potong ya tadi ya, karena ada gangguan teknis mati lampu. Oke lah, nggak apa-apa. Kita akan coba langsung ya kita potong benda keras ya. Ini kita punya paku berapa ini? 5 ya, masalah. Ini paku 5. Kita udah nggak punya paku-paku kecil ya. Kita coba langsung paku 5. Ini coba kita lihat seberapa baik tenaga yang dihasilkan. Ini karena leverage-nya lebih ya. Nah ini mantap nih. Nah ya bener ya, jadi ya kalau semakin panjang ya semakin baik tenaganya ya guys ya. Kalau dibandingkan dengan adiknya ini ya kerasa lah. Nah kerasa banget kan bedanya. Oke, kita langsung naik lah ke paku yang lebih panjang lagi. Berapa ini? 10 ya. Apa paku 8, 7 ya. Paku ini udah lumayan besar ya. Diameternya sekitar 3,5an ya. Tapi sih harusnya masih oke lah ya. Udah mulai berat sih guys. Tapi ya seperti ini ya, masih bisa terpotong dalam satu tangan. Nah ini yang saya rasakan nih guys ya. Dia itu slip. Dia slip guys. Ini kalau memotong begini ya, nih. Nah bisa dilihat ya. Nah jadi karena metal ketemu metal ya, dia slip nih. Kita coba yang 8 inch ya. Nah ini nggak slip kalau yang 8 inch. Ini kenapa nih nggak slip? Jadi ada beberapa kemungkinan guys ya membuat dia slip. Yang pertama mungkin bilah di belakangnya ini dia lebih tipis tepiannya guys ya, retensi tepiannya. Jadi dia kalau tipis ketemu metal itu kayak bor ya, mata bor kalau yang nggak ada split point ya. Kalau nggak ada split pointnya ya dia akan lari ya guys ya. Tapi kalau ada split pointnya kan dia akan menumpang di split pointnya ya guys ya. Nah ini kalau dia ketemu tipis, retensinya tipis, jadi dia akan slip. Nah itu makanya di Knipex ya. Di Knipex itu dia ada teknologi lasernya. Jadi dia di blade-nya ini di laser di sini nih biar ngegrip materialnya. Nah, itu ya ada harga ada rupa ya guys ya. Jadi keuntungannya ya mungkin ini lebih tajam guys ya. Ini lebih tajam. Kita coba dengan sling ya guys ya. Kita akan coba tes. Kalau teorinya benar ya seperti itu ya guys harusnya. Karena retensiannya lebih tipis, maka harusnya lebih tajam. Jadi dia bakal slip kalau di material yang tebal dan metal terutama ya. Kita coba lihat nih. Nah, ya kan? Mantap kan? Ini kalau yang
di kedua sisinya atau salah satu sisinya tuh ada yang datar, dia memang akan menumpang ya di situ ya materialnya, jadi tidak slip. Tapi ya jadinya nggak tajam ya. Kalau nggak tajam ya jadi seperti ini tuh ya guys ya, bisa dilihat nyangkut dia di bawah. Nah, kalau dia tajam, bukan tajam sih sebenarnya, apa ya, retensi tepiannya ya, retensi tepiannya tuh dia lebih tipis, lebih halus. Jadi untuk memotong benda yang halus terasa lebih tajam ya guys ya. Nah, ini bisa terlihat ya guys ya. Jadi mungkin saya nggak tahu nih spesifikasinya berbeda atau enggak. Maksudnya bukan spesifikasinya tapi peruntukannya guys ya. Tapi secara spesifikasi sama harusnya 8 inch dan 9 inch ini. Tapi mungkin ya balik lagi ya dari kualitas pembuatannya guys ya. Itu nggak bisa dipungkiri kalau harga ya guys ya. Makanya kalau saya pikir ya, untuk sekelas Knipex itu memang ada teknologi yang nggak bisa dilakukan di alat lain nih guys ya, kayak teknologi lasernya dia itu. Nah, ini kalau di bagian bawahnya udah tipis, tajam, ini motong apapun jadi enak ya sebenarnya. Ini nyangkut di sini. Agak ribet juga nih. Kayaknya yang 8 inch ini udahlah dicopot aja lah. Ini memang ada yang tipe Knipex ya, itu yang tidak bergrip ya. Dia memang dikhususkan ya katanya ya. Katanya dikhususkan untuk benda-benda flat seperti ini guys ya. Benda-benda flat seperti ini ya dia maksudnya ya nggak slip gitu. Ini seperti ini kan nggak slip. Nah, kalau yang ada gridnya di lasernya itu cocok untuk yang benda-benda round seperti ini ya, atau bulat ya. Ini stainless steel 2,0. Ini masih kerasa nyaman lah motongnya. Nah, ini blade-nya lihat udah saya cocok begini ya. Ya lumayan lah ya. Bajaknya masih terlihat tangguh. Kita coba kabel ya. Saya iseng aja nih. Saya masih penasaran bener nggak nih bawahnya ini tajam. Nah ya kan, ini kabel loh guys. Nah ini kalau ini 8 inch nyangkut. Karena di bawahnya tuh dia kayaknya agak datar ya. Nah, kalau di atasnya ini lumayan tajam, lumayan tipis maksudnya tepiannya. Lalu selanjutnya apa ya? Skrup seperti ini ya. Ini karena dia 9 inch saya rasa ya masih mantap lah ya tenaganya. Enak sekali, serius ya, enak sekali motong ya. Dibandingkan 8 inch ya udah ketahuan lah ya kualitas leverage-nya. 8 vs 9 ya lebih bagus 9. Ya mungkin itu kali guys ya, review dari RDIR 9 inch mini bolt cutter. Kalau menurut saya ini lumayan bagus ya sebenarnya ya. Tapi teknologinya saya rasa masih kurang ya. Kalau mau teknologi yang lebih lebih update lagi ya pakai yang lebih mahal tentunya ya, seperti Knipex. Tapi dengan harga segini saya rasa ya ini sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya, untuk memotong benda-benda keras metal seperti paku atau wire, kabel ya, kabel lagi, kawat tebal seperti kawat pengikat itu kan lumayan ya, ada yang 4 mili segala macam. Itu masih bisa dilakukan oleh benda ini ya. Ini yang jadi masalah kalau saya pribadi ini adalah sistem springnya ini guys ya. Sistem springnya ini saya nggak terlalu suka sebenarnya, tapi itu preferensi ya.
Dan udah seperti ini aja kalau saya simpan nantinya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Oh iya, di sini ada pipe grip ya, pipe grip, secondary pipe grip. Secondary pipe grip ini difungsikan untuk menjepit sesuatu ya, seperti kabel segala macam. Ini nggak jadi nih closingnya, karena saya lupa terus ya. Ada fitur-fitur lainnya. Di sini ada pipe grip ya, saya lupa untuk membahasnya. Nah kalau di sini beda, bukan pipe grip, tapi lebih ke arah apa ya? Ya buat ngejepit sih sebenarnya, tapi lebih efektif yang seperti ini karena ada gripnya, ada serrated seperti ini ya. Ya udahlah, ini closing ya guys ya, benerin closing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.